Oke guys, jadi semua ini adalah part paket dari BRT, paket Matic Mania ya untuk Vario 150 untuk di bore up dari cc standar 150 diganti dengan memasang paket ini cc-nya nanti akan naik itu 175 cc ya. Jadi apa aja yang diganti itu ada Juken 5 ya, Juken 5 ada T-box-nya juga ya untuk pendukung dari Juken 5-nya. Kemudian di sini ada piston juga. Piston diameter 62 ya. Piston diameter 62. Oke. Di sini juga ada ring pistonnya juga ada ya, dari BRT juga. Ada pen pistonnya juga ya. Sini, kemudian di sini ada klipnya. Kemudian lagi di sini ada silinder blok ya. Nah, di sini silinder bloknya perhatikan guys. Ini tipis banget ya. Nah, ini tipis tapi safety. Jadi kualitas dari puringnya ini, silindernya ini sangat kualitas tingkat tinggi ya. Jadi sangat tahan panas dan awet pula ya. Memang kelihatannya tipis sih, tapi awet. Tergantung dari kualitas gasketnya nanti kalian mau pasangnya kayak gimana ya. Ini dia penampakannya. Nah, kemudian di sini ada busi Bosch, busi iridium ya. Nah, di sini juga ada gasket atas bawahnya. Nah, kemudian di sini ada cam. Ya, camnya itu tipe T2. Tipe T2. Kelihatannya. Tipe T2 Mas Bro. Oke. Kemudian di sini ada injektor juga. Injektor racing. Debit per menit 180 cc debit per menit. Ya, ini dia. Oke. Pemasangannya itu biasanya berkendala di untuk tipe Matic Vario 150 biasanya ada di bagian camnya ya. Jadi ini tadinya nggak terbongkar seperti ini. Kita mau mengganti pernya ya, per ADS namanya ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali jika kelenturannya itu tidak sesuai ya. Jika kelenturan, jadi kemampuan si ADS-nya ini bisa mempengaruhi tarikan dan juga bisa bunyi ya, menggelitik. Jadi kapan dia kendor sedikit atau kencang sedikit, maka dia akan berbahaya. Dan fungsinya ini hanyalah untuk mempermudah starter awal ya. Harusnya dia berfungsinya hanya starter awal, tapi jika pernya itu berubah kelenturannya, otomatis akan mempengaruhi tarikan motornya. Nah, untuk dari BRT-nya saya sarankan mengganti yang asli ya. Kita mengganti yang asli. Oke, jadi ini perbedaan blok standar dengan blok BRT ya. Sini kelihatan tipis banget ya. Tipis sekali. Tapi jangan ragu karena ini blok kualitas tinggi, custom iron. Dia lebih keras. Oke, diameter dalam 62. Kita lihat dari tipis dari belakang ya. Nah, ini kelihatan tebal. Ini yang head blok standarnya, kemudian ini blok dari BRT. Oke, bahan kuat, lebih kuat dari yang asli ya. Kemudian ini perbedaan pistonnya ya, sangat berubah sekali ya. Kalau piston standarnya dia diameter 52 ya.
57. Oke. Piston standarnya 57. Kemudian ini dia piston BRT. Ya. Piston forging. Ini bedanya. Oke. Ini kita perlu bubut lagi ya. Jadi dibawa ke tukang bubut. Sini dipotong 4 mili. Tapi kita beri dome yang minus 1 mm. Jadi kompresinya kena 10 ya, 10,5 sekitar itu. Oke, jadi kompresinya nggak terlalu besar ya, biar awet, terus bertenaga juga. Karena kan motornya sudah upgrade 175 cc, jadi mesinnya kendalanya itu cepat panas, makanya kita berkeputusan untuk memasang double fan seperti ini ya. Banyak dijual di toko online kok untuk teman-teman yang sudah upgrade Matic-nya. Otomatis dia cepat panas ya, jadi butuh bantuan kipas ya dari sini. Cara kerjanya yaitu menghisap angin yang dari luar sini untuk ya, jadi angin dari luar dia hisap untuk masuk ke dalam begitu, jadi dia membantu kipas yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi pendinginan pada sirip-sirip pada radiator ini lebih efisien lagi, lebih cepat untuk dingin ya. Oke ya Mas Bro, jadi ini adalah video saya yang lainnya. Silahkan klik channel saya di bawah tentang upgrade CVT pada Vario 175 ini, yaitu mengubah bagian sudut rumah rollernya menjadi 13 derajat, kemudian memotong bagian tengah khasnya. Kemudian kita di sini melakukan modifikasi pada bagian pinggiran rumah roller itu lebih tipis ya, jadi agar lebih ringan. Oke. Dan juga di bagian tempat rollernya kita lebih melepaskan pembatas pada dudukan rumah roller agar roller yang di dalam itu bisa terlempar lebih keluar, agar juga fumble-nya lebih menekan ke dalam, dan juga efeknya pastinya fumble-nya akan lebih menekan keluar dan efeknya akan berpengaruh pada tarikan atas ya. Jadi kendalanya untuk upgrade Matic itu adalah bermasalah di bagian top speednya, selalunya seperti itu ya. Oke, jadi detailnya teman-teman bisa lihat saja di video saya yang lainnya. Seperti ini videonya, bisa klik channel saya di bawah dan cari videonya. Di situ ada upgrade CVT, dan itu adalah CVT Vario 175 ini. Kemudian untuk bagian mangkuknya ini dibolong-bolongin gini ya. Jadi untuk menghilangkan getar itu saya rasa enggak ya. Jadi dibolongin ini tujuannya agar lebih ringan ya, bukan untuk menghilangkan getar. Jadi untuk getar itu enggak bakalan hilang walaupun dibor gini enggak. Ya, justru kampasnya akan lebih cepat aus jika pengeborannya itu bekas bornya itu agak nonjol. Ini agar lebih ringan aja. Tapi untuk tips untuk pengeboran ini kita lakukan agar lebih balance. Jangan di sini kebanyakan lubang, kemudian di sini kurang, atau diameter lubangnya lebih kecil. Otomatis dia akan berat sebelah ya. Kalau perlu ada kalian bisa ngebalance ya, lebih bagus lagi.
agar putarannya konstan, tidak ada yang berat salah satu sisi. Jika berat salah satu sisi akan berpotensi getar dan bagian lahar ini cepat aus atau tarikannya akan jedit-jedit gitu. Oke. Oke, ini dia pengetesannya, dites langsung oleh Pak Erwin langsung, Bapak yang terhormat Pak Erwin. Oke. Oke bro, kita akan tes dulu motornya karena ini baru-baru di bore up di Bintang Motor BTP Makassar. Saya akan mencari top speednya, cuma saya ragu karena berhubung jalannya agak pendek, tapi tidak ada masalah lah. Yang jelas saya upayakan maksimal mungkin untuk mendapatkan top speednya walaupun jalannya agak pendek. Oke bro, sampai di sini dulu. Saya akan tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu harinya tadi berapa karena saya tidak sempat lihat kilometer karena ada beberapa mobil truk di depan. Sayang bro, jalannya cukup pendek, tapi coba satu kali putar lagi satu putaran. Bro, sudah dapat hanya hampir 130 bro. Ini berkat bekerja di Bintang Motor BTP ya, sudah maksimal sekali lah. Oke bro, sampai di sini dulu test drive nya.